Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, baik, Bu. Wah, senang ya mendengar Bapak sehat. Iya. Baik, Pak. Sebelum kita memulai proses coaching hari ini, saya akan menyampaikan bahwa pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai observer. Saya yang akan mengamati proses coaching yang Bapak lakukan. Iya, baik, Bu. Lalu saya akan menyampaikan beberapa hal juga ya Pak, terkait rubrik penilaian dari observasi yang akan saya lakukan. Iya. Rubrik penilaian yang akan mengacu saya adalah, saya berharap pada saat melakukan proses coaching nanti Bapak sudah memiliki prinsip seorang coach ya, Iya. yaitu kemitraan, Iya. proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian saya juga mengharapkan bahwa Bapak sudah memiliki kompetensi inti Iya. dari seorang coach, Iya. yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot ini nantinya harus bersifat terbuka, menantang, dan dapat mengundang refleksi. Iya. Bagaimana Bapak? Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Saya paham. Terima kasih. Baik, Iya. saya lanjutkan ya Pak ya. Iya, iya. Perlu diingat juga nih bahwa proses coaching yang dilakukan menggunakan alur Tirta ya Pak, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Iya. Inilah semua acuan yang akan saya gunakan dalam melakukan proses observasi kali ini ya Pak. Iya, Bu. Apakah bisa dipahami Pak? Iya, bisa dipahami, Bu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan dulu nih Pak. Iya, Bu. Yang pertama adalah, bolehkah saya tahu kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dari kegiatan coaching ini? Nah, baik, Bu. Jadi ada 2 kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, Bu. Yang pertama, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Dari kedua kompetensi yang tadi Bapak sebutkan, Ya. antara mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, maka kompetensi mana yang lebih besar ingin Bapak kembangkan? Oke. Saya sih memilih kompetensi mendengarkan aktif, Bu. Ya, yang lebih spesifik akan saya kembangkan karena saya ingin bisa menggali potensi dari coach saya, sehingga coach saya itu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia alami. Seperti itu. Indikator benar sekali ya Pak. Ya. Memang kompetensi mendengarkan aktif ini bisa sangat membantu coach dalam menggali banyak hal dari seorang coach nantinya. Ya. Nah, pertanyaan terakhir ini Pak. Iya, Bu. Kira-kira apa yang menjadi indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju melalui proses percakapan ini? Dari indikator keberhasilan pertama yang ingin saya tuju adalah penerapan alur secara runut ya, Bu. Indikator kedua yang ingin saya tuju adalah saya dapat menggali ide kreatif dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahannya yang dialami. Gitu. Baik Pak, semoga dari indikator yang Bapak sudah sampaikan terkait prosesnya dapat meliputi alur Tirta juga ya. Ya. Kemudian ide-ide kreatif dari coach dapat tergali dengan maksimal, Ya. dan semuanya tercapai melalui proses percakapan nantinya. Ya. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Silahkan Bapak bisa memulai proses coachingnya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Siap, Bu.
Assalamualaikum Bu Mija. Waalaikumsalam Pak Azhar. Gimana kabarnya Pak Azhar? Alhamdulillah kabar baik. Ibu sendiri gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik juga Pak. Ya. Kenapa nih Bu? Kalau saya perhatikan dari tadi Ibu terlihat murung dan nampak kesal ya Bu ya? Nah itu Pak Azhar, apakah Bapak ada waktu Pak sekarang Pak? Kebetulan hari ini saya kosong sih jadwal Bu. Anak-anak ada jadwal P5 hingga jam terakhir. Oh gitu Pak. Kalau saya mau curhat boleh ya Pak? Ya mangga Bu, mangga. Nggak Tapi apa-apa. ini curhatnya agak lama nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bu, mangga. Begini Pak, saya ini bingung Pak. Ya. Gimana mulainya ya? Lalu bagaimana Ibu bisa ceritakan Bu lebih lanjut Bu? Saya ini bingung Pak, setiap kali mengajar di kelas selalu saja Pak ada beberapa siswa itu yang kurang memperhatikan waktu materi yang saya sampaikan di kelas. Ya lalu Bu? Kemudian siswa itu asik ngobrol, bahkan juga ada yang main HP. Iya. Jadi saya kesel gitu Pak. Oh, jadi menurut Ibu curhat sekarang itu judulnya tujuannya untuk apa nih kira-kira? Iya Pak gitu Pak, Ya. saya curhat sama Bapak untuk mendapatkan solusi yang tepat. Ya. Bagaimana permasalahan saya ini bisa terselesaikan Pak? Iya Bu, mudah-mudahan obrolan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan Ibu ya yang Ibu hadapi. Iya Pak, terus terang ya Pak. Ya. Saya kepikiran terus Pak, kenapa selalu terjadi beberapa siswa di kelas saya itu tidak mau menerima pengajaran saya itu Pak. Oh, iya. Kalau seperti itu kira-kira apa hambatan Ibu untuk membuat siswa-siswa tersebut tidak bisa menerima pengajaran Ibu dengan baik? Jadi begini Pak Azhar, Ya. mungkin itu semua terjadi karena metode pembelajaran dari saya yang menarik dengan anak-anak kali Pak ya. Ya. Jadi bahwa anak-anak itu bosan kali ya Pak kalau sejak saya ngajar itu. Oh, jadi begitu ya. Kalau seperti itu menurut Ibu Mija, Ibu harus bagaimana Bu? Mungkin saya bisa mengubah metode pembelajaran di kelas kali Pak ya, biar Ya. lebih variatif, supaya lebih menarik itu siswa Ya. pada saat belajar di kelas itu Pak ya. Lalu perubahan-perubahan apa saja nih Bu yang akan Ibu tempuh dalam pengajaran Bu? Saya akan coba menyusun ulang rencana pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan metode dan juga model pembelajaran yang tepat untuk mereka. Menurut Ibu, metode dan model pembelajaran apa yang akan dicoba dan cocok untuk menarik minat siswa pada mata pelajaran Ibu nih? Baik Pak, mungkin bisa saya coba dengan metode diskusi ataupun juga permainan Ya. dan juga bermain peran kali gitu Pak ya. Ya. Nah, dalam model pembelajaran discovery learning atau juga dengan metode demonstrasi, Ya. juga tugas proyek dan juga kunjungan karya ya pada model pembelajaran project based learning. Oh, seperti itu. Kemudian kegiatan pada metode dan model pembelajaran tersebut di kelas akan seperti apa rencananya Bu? Kira-kira Bu? Ya karena saya ngajar anak SMK ya Pak ya, mungkin juga anak-anak ini bisa saya sarankan untuk sarana TikTok gitu Pak ya, Ya. atau juga Instagram Wah. untuk bisa demonstrasi dan bermain peran di situ Pak. Iya, iya. Kemudian juga untuk diskusi dan permainan bisa langsung di kelas, kita menggunakan kelompok yang sudah saya petakan anak-anaknya. Kemudian juga untuk tugas proyek dan kunjung karya bisa dengan cara membuat pameran secara kecil-kecilan gitu Pak ya. Nah, dengan kunjungan dengan beda-beda kelompok tersebut Pak. Nah, itu udah sangat bagus Bu itu ya. Selanjutnya bagaimana nih Bu dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk menopang rencana tersebut atau langkah awal yang mendasarinya? Iya Pak, Seperti itu, Bu. saya akan segera memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan siswa dalam belajar, menapaki kodrat alam dan kodrat zaman pada siswa, serta mimpi-mimpi yang mungkin mereka miliki dalam pembelajarannya. Oke, baik. Siapa yang bisa Ibu libatkan nih untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut Bu?
Ya mungkin saya akan melibatkan anak-anak langsung Pak dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar siswa. Ya. Nah, dengan begitu mereka akan lebih leluasa menguraikan kebutuhan belajar mereka dan juga saya bisa dengan mudah mengidentifikasikannya Pak. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Mija. Mudah-mudahan pada saat nanti coaching berjalan dengan lancar dan mencapai target yang direncanakan ya. Oke Bu ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya Bu. Alhamdulillah Pak, jadi sekarang saya sudah merasa lega sekali setelah diskusi dengan Bapak, dengan Bapak, saya ucapkan terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Azhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mija. Nah, saya tadi sudah memperhatikan kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Ada beberapa catatan yang saya buat, tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih Pak. Ya. Dari proses coaching yang telah berlangsung, apa saja yang sudah Bapak lakukan? Baik Bu, melalui proses coaching yang saya lakukan, saya sudah menerapkan prinsip seorang coach, ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian saya juga sudah menerapkan kompetensi mendengarkan aktif dengan maksimal. Benar sekali ya Pak. Ya. Hal ini sesuai dengan apa yang saya tuliskan juga. Dari segi kemitraan, saya catat di sini. Tadi Bapak menunjukkan tidak adanya perbedaan strata antara Bapak dengan coaching. Ya. Kemudian dari segi proses kreatif, saya juga melihat bahwa Bapak sudah berusaha menggali ide-ide kreatif dari coaching sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Saya juga mengamati bahwa Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi dari diri coaching. Jadi semuanya sudah terlaksana ya Pak. Ya. Yang terpenting adalah Pak sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Ya, kata Bapak tadi mengawali dengan tujuan. Kemudian ada juga proses identifikasi rencana dan juga tujuan. Bagaimana perasaan Bapak? Untuk perasaan saya saat ini saya senang sekali ya Bu ya, Ya. setelah melakukan proses coaching ini seperti itu. Saya juga bisa melihat Bapak Iya. terlihat tenang saat proses coaching dan bisa menggali dengan maksimal potensi dalam diri coaching sehingga muncul ide-ide kreatif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ya, saya berharap pengalaman ini bisa bekal Bapak ke depannya Amin. ya, dalam melakukan kegiatan coaching selanjutnya di mana alur tirta selalu digunakan ya Pak ya. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya baik Ibu, terima kasih Bu.